Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kabupaten Bandung yang kami cintai dan kami banggakan, izinkan kami menyampaikan dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bandung perkembangan data berkaitan dengan penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung. Pertama, jumlah ODP orang dalam pemantauan itu mengalami tambahan hari ini 1.486, itu tambahannya 7 orang dari kemarin. Yang kedua, PDP 225 orang, tambahannya 2 orang. Sedangkan yang positif tidak mengalami penambahan, masih tetap 39. Berikutnya, warga Kabupaten Bandung yang kami banggakan, ini berkaitan dengan proses persiapan PSBB tahap kedua di Kabupaten Bandung. Itu alasannya pertama adanya Keputusan Gubernur nomor 443 garis miring Kep titik 259 garis datar Hukham garis miring 2020 tentang pemberlakuan PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19. Alasan yang kedua juga berkaitan dengan hasil evaluasi tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bandung, yaitu melihat adanya peningkatan secara kumulatif dari hari pertama PSBB sampai dengan tanggal 4 April. ODP itu 1355 pada hari pertama PSBB berlaku dan hari ini menjadi 1479. Artinya ada penambahan kasus 124 orang. Kenaikannya 9,15%. Yang kedua, PDP yang asalnya 170 sekarang menjadi 223, ada penambahan 53 orang, artinya kenaikan 31,17%. Adapun yang OTG asalnya 176, sekarang menjadi 246, ada penambahan 70 orang, artinya ada kenaikan 39,77%. Sedangkan yang positif COVID-19 hari pertama pemberlakuan PSBB asalnya 29 orang, sekarang menjadi 39. Artinya ada penambahan 10 kasus yang positif 34,48%. Yang berikutnya juga kami mengevaluasi di checkpoint 18 checkpoint yang kita bangun masih terdapat pelanggaran terhadap PSBB, yaitu masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, masih ada yang tidak menggunakan sarung tangan, ditemukan juga suhu di atas normal, juga masih ada masyarakat yang tidak menggunakan helm, juga termasuk juga ada ojol yang membawa penumpang. Yang berikutnya juga masih ada penumpang yang di samping supir duduknya, yang berikutnya juga penumpang yang tidak jaga jarak. Ini menjadi bahan pertimbangan kami dalam konteks pemberlakuan PSBB tahap berikutnya. Selain itu pula ditemukan juga di pasar tradisional maupun di pasar tumpah, ini orang masih banyak yang berkerumun. Masyarakat masih belum sepenuhnya untuk berdisiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, termasuk juga masih banyak yang masih berkeliaran di jalan dalam konteks tidak ada alasan yang pasti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya kami di tim gugus tugas merencanakan untuk dilanjutkan PSBB tetap parsial, ini hanya di beberapa wilayah kecamatan, yaitu mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei 2020. Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Margahayu, Marga Asih, Bojong Soang, Dayakolot, Cileunyi, Bale Endah, Ranca Ekek, dan Banjaran. Perlu kami sampaikan juga, bukan berarti bahwa kecamatan yang lainnya tidak mengikuti protokol kesehatan. Sudah ada surat dari Bupati pada para camat agar camat mengikuti instruksi Bupati nomor 4 tahun 2020 yang diantaranya bahwa bagi kecamatan yang di luar PSBB maupun yang dalam kondisi PSBB tetap membentuk tugas penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan dengan melibatkan muspika, desa, kelurahan, dan elemen masyarakat setempat. Yang berikutnya, setiap ketua gugus corona di tiap kecamatan
agar mau mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengantisipasi dan dalam penanganan coronavirus ini berkaitan juga dengan banyaknya masyarakat yang mungkin akan mudik, terutama ke daerah-daerah epicentrum COVID-19. Lalu para camat juga agar menyusun susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksanaan percepatan penanganan COVID di tingkat kecamatan. Selanjutnya agar melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Gugus Tugas. Yang berikutnya kami berharap bahwa di tingkat RW juga membentuk kampung siaga Sabilulungan COVID-19. Ini harus dibentuk, juga disusun satuan tugas dan kegiatan-kegiatannya. Ini agar diikuti, dilaksanakan oleh aparat kewilayahan, sehingga penguatannya sekarang ada di wilayah masing-masing. Terutama kami berharap bahwa penanganan di kecamatan, desa, dan di RW ini segera dilakukan dan bersinergi dengan tingkat kabupaten. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami sampaikan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan semoga wabah COVID-19 segera hilang di bumi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.